Sunda, Jawa Barat, di mana saya dulu masih lakukan ibadah 5 waktu secara pribadi ya, karena saya juga dari keluarga muslim yang taat, kedua orang tua saya juga seorang haji gitu ya, dan keluarga kami tidak ada yang Kristen, kami semua beragama muslim. Bapak Ibu, secara pribadi saya itu punya utang itu yang kurang lebih 1 miliar Bapak Ibu ya. Yang suami saya juga tidak mengerti utang apa ini ya, karena saya juga tidak terbuka, karena waktu itu mama saya juga sakit di rumah sakit ya. Saya masih menjalankan ibadah 5 waktu Bapak Ibu. Saya menjalankan ibadah 5 waktu, tapi dari hari ke hari saya merenung, belum ada jawaban Tuhan. Suami saya selalu bilang, datanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Langsung saja saya akan mengomentari dan menanggapi seorang perempuan murtadin yang rela menukar imannya karena dia memiliki hutang. Jadi ceritanya, ketika dia perempuan menjadi mu'alaf, dia mengatakan dia sholat 5 waktu. Dia mengatakan ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, dia melakukan tahlilan dan memiliki hutang. Karena hutang tersebut, mungkin dia frustasi karena kurangnya bersyukur kepada Allah, kurangnya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dia frustasi, kemudian menjadi seorang murtadin, memeluk agama yang salah, memeluk agama yang dibuat Paulus. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kekristenan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan membuat patung. Ingat, itu murtadin. Tanggapan saya terhadap perempuan murtadin, ingat para murtadin, kehidupan ini jangan kalian buat untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, untuk mengumpulkan harta benda, untuk mengumpulkan uang, bermegah-megahan dapat membuat kalian lalai beriman kepada Allah, lalai beribadah ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan, menjadikan kematian untuk menguji kita yang paling banyak amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Oleh sebab itu, kita, kalian, semua hamba-hamba Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang paling baik amal perbuatannya. Diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji kesabaran bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para murtadin, apabila kalian percaya bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kalian jangan cuman berbicara di mulut, akan tetapi kalian harus membuktikan dengan perbuatan. Tutuplah rambut kalian, tutuplah aurat kalian, beribadah ikhlas karena Allah. Kalian beribadah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kalian diuji, kesabaran kalian diuji, iman saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ada beberapa ujian yang akan Allah uji, yang Allah uji bagi para hamba Allah. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah menguji kita selaku hamba Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit ketakutan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelaparan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita diuji. Apabila kita bersabar, kita akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang nyata. Allah yang memberikan kesenangan. Nanti kelak di alam akhirat, di dunia kita diberikan ketenangan hati, diberikan ketenangan jiwa. Semoga para hamba Allah, kita selaku hamba Allah, diberikan ketenangan jiwa, diberikan ketenangan hati. Amin Allahumma amin. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, anjuran untuk bersabar atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir. Bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan bersiap-siagalah kalian dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mendapat kebahagiaan. Semoga kita mendapat kebahagiaan yang hakiki meskipun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji hartanya berkurang, ada yang diuji dengan keluarga, anak, ibu, banyak yang meninggal. Kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ujian-ujian tersebut, semoga kita diberikan keimanan dan kekokohan serta menyadari bahwasanya manusia hidup di dunia hanyalah sementara. Wa kafa bil mauti mau'idho, cukuplah kematian menjadi pelajaran. Ibu yang telah meninggalkan kita itu pelajaran buat kita bahwasanya kita akan meninggal juga, akan pergi ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pergi menuju sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia, apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa hanyalah iman dan amal soleh. Inna sam'ah, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah akan mempertanyakan hal-hal tersebut, mempertanyakan pendengaran kita, mempertanyakan penglihatan kita, mempertanyakan hati kita. Dibuat apa titipan aku selaku pencipta kalian? Allah akan mempertanyakan hal-hal tersebut terhadap kita apabila kita telah pergi menuju ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apabila kita sudah sampai ajal, semoga kita diberikan kenikmatan husnul khatimah, lisan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesan saya bagi kalian para murtadin, kalian jangan berdoa saja, kalian jangan meminta saja, kalian wajib juga berusaha, wajib berusaha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ja'alan nahara ma'asya, dan Allah jadikan siang untuk kalian berusaha. Jadi berusahalah, memiliki hutang berusaha,
berjualan, membuka toko, menjual bakso, menjual sate. Sedikit banyaknya hasil Allah nanti yang akan menentukan. Kita cuma berusaha, diwajibkan berusaha kepada kita. Semoga kita ditetapkan dalam hamba-hamba Allah yang senantiasa mengagungkan Allah, mengesakan Allah, mempercayai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana inna zalamna anfusana zulman katsira faghfir lana dhunubana maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin Allahumma amin. Jangan lupa di-subscribe, like and share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Oke. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.